Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Vina Imro'atul Husna dengan NIM 20251101114. Aku berasal dari kelas manajemen 3 semester 1 program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mandiri pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Soekarno MPD. Pada tugas kali ini, aku mengambil tema Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan! Teman-teman, tahukah kalian bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya akan sejarah dan berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Perjalanan sejarah bahasa ini penuh dengan dinamika yang menarik loh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai asal mula bahasa Indonesia dan bagaimana bahasa ini menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara. Yuk simak pembahasannya. Bagian yang pertama, asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, berakar dari berbagai bahasa dan dialek yang digunakan di Kepulauan Nusantara. Asal mula bahasa ini dapat ditelusuri dari beberapa fase penting. Fase yang pertama, pengaruh bahasa Austronesia. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang merupakan salah satu kelompok bahasa terbesar di dunia. Rumpun bahasa ini mencakup bahasa-bahasa yang digunakan di berbagai pulau di Pasifik dan Asia Tenggara. Bahasa-bahasa ini memiliki kesamaan dalam struktur dan kosakata yang memengaruhi perkembangan bahasa-bahasa lokal di Indonesia. Fase yang kedua, pengaruh bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu, salah satu bahasa yang digunakan di wilayah Indonesia, merupakan cikal bakal bahasa Indonesia modern. Bahasa Melayu kuno telah digunakan sebagai lingua franca di kawasan Melayu sejak abad ke-7. Bahasa ini menjadi bahasa perdagangan dan komunikasi antara berbagai kelompok etnis di Nusantara. Fase yang ketiga, kolonialisasi dan pengaruh bahasa asing. Pada masa penjajahan, bahasa-bahasa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris turut memengaruhi bahasa Melayu. Pengaruh ini terlihat dalam penambahan kosakata baru dan penyesuaian dalam struktur bahasa. Bahasa Belanda misalnya memberikan kontribusi signifikan dalam kosakata bahasa Indonesia selama masa penjajahan Belanda. Fase yang keempat, proklamasi kemerdekaan dan pembentukan bahasa nasional. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional dan resmi negara dengan nama Bahasa Indonesia. Penetapan ini bertujuan untuk mempersatukan berbagai suku dan etnis di seluruh Nusantara dalam satu bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang. Fase yang kelima, standarisasi dan pengembangan. Sejak penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, upaya standarisasi dan pengembangan bahasa dilakukan melalui berbagai lembaga, termasuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Standarisasi ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kualitas bahasa, serta mengakomodasi perubahan dan perkembangan zaman. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan, tetapi akar sejarah dan pengaruh dari berbagai bahasa tetap menjadi bagian penting dari identitasnya. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu penyebaran bahasa Indonesia dari masa ke masa. Penyebaran bahasa Indonesia merupakan proses yang melibatkan perkembangan dan perluasan bahasa ini dari masa ke masa. Beberapa tahapan penting dalam penyebaran bahasa Indonesia diantaranya: yang pertama, periode pramodern. Sebelum menjadi bahasa nasional, bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia telah tersebar luas di kawasan Asia Tenggara. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar suku di Nusantara, berkat posisinya sebagai lingua franca di wilayah Melayu. Tahapan yang kedua, masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1602 sampai 1942.
Selama masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu berkembang pesat dan mulai ditulis dengan alfabet Latin. Belanda mempromosikan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa administratif dan pendidikan di berbagai daerah. Pada masa ini, kosakata bahasa Belanda mulai memengaruhi bahasa Melayu. Tahapan yang ketiga, masa kemerdekaan, yaitu sejak tahun 1945 sampai sekarang. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara. Penyebaran bahasa ini diperkuat melalui berbagai kebijakan pemerintah, termasuk pendidikan dan media massa. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan standarisasi dan pembinaan bahasa untuk memperluas dan memperdalam penggunaan bahasa Indonesia di seluruh wilayah di Nusantara. Tahapan yang keempat, globalisasi dan teknologi, yaitu sejak tahun 2000-an sampai sekarang. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, bahasa Indonesia semakin dikenal di luar negeri. Internet, media sosial, dan platform digital memudahkan penyebaran bahasa ini ke berbagai belahan dunia. Bahasa Indonesia juga dipelajari sebagai bahasa asing di beberapa negara, menunjukkan pertumbuhan pengaruhnya secara global. Penyebaran bahasa Indonesia yang luas dan berkelanjutan mencerminkan keberhasilannya sebagai bahasa pemersatu di Indonesia yang multikultural dan sebagai bahasa yang memiliki pengaruh di kancah internasional. Teman-teman, demikian materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Atas segala kekurangan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.